Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah pengolahan limbah yang beranggotakan saya Elvira Dwi Cahyani NIM 10 dan juga rekan saya Jauzanurul Makfiroh NIM 19. Di sini pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengolahan limbah tekstil khususnya di PT Sukun Tekstil Kudus. Di mana di sini kami akan membahas 6 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai sejarah singkat dari PT Sukun Tekstil, kemudian yang kedua mengenai limbah yang dihasilkan dari PT Sukun Tekstil Kudus, yang ketiga proses pengolahan limbah dari PT Sukun Tekstil, yang keempat kandungan limbah input dan juga output, yang kelima contoh kasus, dan yang keenam mengenai penyelesaian dari kasus. Baik, dari karena pembahasan akan kami bahas satu persatu. Dan untuk yang pertama yaitu mengenai sejarah dari PT Sukun Tekstil Kudus. PT Sukun Tekstil Kudus merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang berfokus pada bidang tekstil dan juga garment. PT Suntek atau PT Sukun Tekstil ini termasuk ke dalam subunit dari industri Sukun Group, di mana Sukun Group ini didirikan oleh MC Wartono yang berlokasi di Desa Gondosari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Perusahaan tersebut bermula pada tahun 1928 yang dilanjutkan dengan pendirian usaha produksi kain tenun rakyat atau ATBM dan kegiatan jual beli benang sampai dengan tahun 1945. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu ada sumber limbah dari PT Sukun Tekstil Kudus yang akan kami bahas. Terdapat 3 proses dalam PT Sukun Tekstil Kudus. Yang pertama ada proses pemintalan, yang kedua proses penenunan atau perajutan, dan yang ketiga adalah proses penyempurnaan atau finishing. Untuk proses yang pertama yaitu proses pemintalan, merupakan pengolahan serat menjadi benang yang termasuk ke dalam proses kering dalam industri tekstil. Limbah yang dihasilkan dari tahap proses pemintalan ini berupa debu, serat pendek, dan kebisingan yang dihasilkan oleh mesin. Kemudian proses yang kedua yaitu proses penenunan atau perajutan yang menggunakan proses kering, di mana limbah yang dihasilkan berupa debu, potongan kain, kebisingan, dan larutan kanji pada proses pengkanjian. Dan untuk proses yang terakhir yaitu proses penyempurnaan, merupakan proses basah tekstil yang paling banyak menghasilkan limbah cair dari semua proses pada tekstil industri. Dari proses ini juga dihasilkan limbah udara dan uap senyawa kimia volatil, uap air, dan debu serat. Pembahasan yang ketiga di sini ada pengolahan limbah dari industri tekstil. Untuk limbah padat berupa sisa kain, alternatif pemanfaatan sisa kain dapat digunakan sebagai bahan tas kain, isian bantal, dan boneka sebagai pengganti dari dakron. Kemudian untuk lumpur dari sisa pengolahan harus disimpan di tempat yang aman dan dibawa ke pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan untuk limbah cair pada industri tekstil akan dilakukan pengolahan lebih lanjut sebagai berikut. Teknologi yang digunakan pada PT Sukun Tekstil untuk mengolah air limbahnya yaitu dengan menggunakan metode lumpur aktif. Untuk yang pertama yaitu saluran penyaringan, yang kedua bak ekualisasi, yang ketiga bak penyeragaman, yang keempat bak pendinginan, yang kelima bak aerasi, yang keenam dan yang ketujuh bak sedimentasi, yang kedelapan filter pasir, dan yang kesembilan lagun. Berikut ini adalah pemaparan mengenai ke-9 tahap dari proses pengolahan air limbah dari PT Sukun Tekstil Kudus. Yang pertama ada saluran penyaringan.
air limbah yang dihasilkan oleh unit-unit penghasil limbah pertama kali akan mengalir ke saluran penyaringan. Dari inlet ini, saluran penyaringan mulai berfungsi menyaring bahan-bahan kasar seperti plastik, kertas, kayu untuk tidak masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Bahan-bahan kasar yang tersangkut akan diangkut secara manual dan dibuang sebagai sampah. Tahap yang kedua, bak ekualisasi. Setelah melewati bangunan saluran penyaringan, air limbah dialirkan masuk ke bak ekualisasi. Di bak ekualisasi ini memiliki kedalaman yang lebih dalam daripada saluran penyaringan. Dalam bak ekualisasi ini terdapat mesin aerator yang berfungsi sebagai pengaduk dan meningkatkan kadar oksigen dalam air limbah. Proses yang ketiga yaitu bak penyeragaman. Setelah air limbah terproses pada bak ekualisasi, air limbah mengalir menuju ke bak penyeragaman. Pada bagian ini, arah aliran air limbah dibuat berkelok-kelok supaya kecepatan dari alirannya lebih seragam. Proses yang keempat ada di bak pendinginan. Setelah melewati bak penyeragaman, air limbah akan mengalir menuju ke bak pendinginan, di mana pada bak ini terdiri dari dua bagian. Air mengalir dari bak penyeragaman menuju ke bak bagian pertama dari bak pendinginan, kemudian dialirkan melalui pipa PVC dengan diameter 4 inci, sedangkan outlet dari pipa tersebut dibuang ke lubang kecil dengan diameter 1 cm. Pada bagian kedua bak pendinginan, terdapat sebuah aerator. Proses yang kelima, bak aerasi. Proses yang keenam dan ketujuh ada di bak sedimentasi. Unit pengolahan limbah selanjutnya yaitu bak aerasi. Dalam kolam aerobik, bahan organik dipecah hanya melalui oksidasi aerobik. Cara mengontakkan air limbah dengan oksigen adalah dengan melalui pemutaran baling-baling mesin aerator yang diletakkan pada permukaan air limbah. Pada unit bak aerasi ini, air diaduk oleh mesin aerator supaya pertumbuhan dari mikroorganisme akan membentuk gumpalan massa dapat dipertahankan dalam suspensi. Jika pengadukan dihentikan, gumpalan akan mengendap. Setelah diolah di bak aerasi, buangan air limbah akan menuju ke clarifier. Lumpur hidup akan mengendap ke dasar tangki, sedangkan lumpur mati akan dialirkan menuju saluran lumpur yang akan dialirkan menuju ke bak pengetes pengendapan. Untuk dikurangi kadar airnya karena lumpur mati sulit untuk mengendap. Hasil olahan dari unit clarifier akan dialirkan melalui pelimpahan dan menuju ke bak sedimentasi yang kedua. Lumpur yang mengendap langsung disalurkan menuju bak pengetus pengendapan. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan bagian dasarnya memiliki kemiringan sudut 25 derajat yang bertujuan agar endapan lumpur dapat berkumpul pada satu tempat sebelum dibuang ke bak pengetus pengendapan. Setelah melewati bak sedimentasi kedua, air limbah menuju proses selanjutnya pada bangunan filter pasir. Air masuk ke saringan pasir kemudian mengalir turun. Kemudian, pengambilan air menggunakan pipa PVC dengan diameter 10 cm. Fungsi dari bangunan filter pasir adalah memisahkan zat padat dan zat kimia yang terkandung pada air limbah. Pada PT Sukun Tekstil, unit pengolahan limbah terakhir sebelum air dibuang ke saluran irigasi adalah lagun. Pada lagun, sistem aerasi dijalankan secara alami, tanpa bantuan mesin aerator. Lagun atau kolam termasuk kolam dangkal. Metode ini merupakan metode pengolahan tambahan. Selanjutnya, mari kita bahas kandungan limbah yang telah mengalami pengolahan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kadar kandungan parameter air limbah pada PT Sukun Tekstil yang telah melalui pengolahan limbah mengalami penurunan yang signifikan. Secara umum, hasil pengolahan limbah cair yang dilakukan PT Sukun Tekstil Kudus sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian, ada beberapa kasus yang muncul pada pengolahan limbah industri tekstil. Yang pertama, proses produksi PT Sukun Tekstil menghasilkan lumpur sisa pengolahan limbah yang mempunyai potensi pencemaran lingkungan. Yang kedua, air limbah yang dihasilkan PT Sukun Tekstil masih belum sempurna pengolahannya sebelum dibuang ke saluran air. Ada kemungkinan bahwa metode pengolahan air limbah pada PT Sukun Tekstil belum optimal. Selanjutnya, mari kita bahas penyelesaian kasus pengolahan limbah yang terjadi di industri tekstil. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan salah satunya dengan menggunakan metode pengolahan limbah yang menghasilkan lumpur yang lebih sedikit dan relatif aman jika dibuang ke lingkungan, yaitu menggunakan metode elektrolisis dengan menggunakan elektrode stainless steel. Metode ini sangat sesuai untuk mengolah limbah tekstil yang banyak mengandung zat warna organik, karena degradasi di anode akan lebih mudah. Menurut hasil penelitian Rohayati et al. 2017, yang menyatakan bahwa dengan menggunakan elektrode stainless steel dengan metode elektrolisis selama 60 menit, diperoleh persentase degradasi terbesar, yaitu 98,65% dengan penurunan nilai chemical oxygen demand sebesar 50,38%. Sehingga, elektrode stainless steel baik dan efisien digunakan untuk mendegradasi limbah industri tekstil melalui proses elektrokimia yang ekonomis dan ramah lingkungan. Berikutnya adalah sumber atau referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan video animasi ini. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.